Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang limit fungsi trigonometri yang merupakan lanjutan dari bagian yang pertama. Sebelum dimulai jangan lupa berdoa. Teorema nomor 1, limit x mendekati 0 dari sin x per x sama dengan 1. Nomor 2, limit x mendekati 0 dari x per sin x sama dengan 1. Yang ketiga, limit x mendekati 0 dari tan x per x sama dengan 1. Yang keempat, limit x mendekati 0 dari x per tan x sama dengan 1. Contoh 1, hitunglah setiap limit berikut ini. Yang pertama, limit x mendekati 0 dari tan x derajat dibagi x. Nah, ini kalau kita masukkan x sama dengan 0, ini bentuknya 0 per 0. Maka kita selesaikan limit x mendekati 0 dari, nah ini kita jadikan radian kali pi per 180 dibagi x, kemudian sama dengan limit x mendekati 0 per, nah ini biar berlaku teorema nomor 3 kita ubah seperti ini, tan pi per 180 x dibagi pi per 180 x, tapi dikalikan di sini pi per 180. Nah, bentuk ini adalah 1 kali pi per 180, maka hasilnya adalah pi per 180. Contoh 2, limit x mendekati 0 dari tan x tambah theta kurang tan theta dibagi x, ini bentuk 0 per 0, sehingga kita dapat menjabarkan. Tapi sebelum itu kita ingat kembali rumus tentang tangen alfa kurang beta. Ini adalah tangen alfa kurang tangen beta dibagi 1 tambah tangen alfa tangen beta. Nah, sehingga bentuk pembilangnya menjadi seperti ini, limit x mendekati 0 dari, berarti ini adalah x tambah theta dikurang theta, berarti tangen x dikalikan, nah ini 1 ditambah tan x tambah theta dikalikan tan theta. Ya, kita ganti kurungnya jadi kurung siku dibagi x. Ini sama dengan limit x mendekati 0 dari tan x per x dikalikan limit x mendekati 0 dari 1 plus tan x tambah theta ditambah dikalikan tan theta, sama dengan ini adalah 1 dikalikan, kalau dimasukkan ke dalam ini berarti jadi kali 1 ditambah tan kuadrat theta. 1 ditambah tan kuadrat theta itu adalah sekan, ya, berarti sekan kuadrat theta. Soal nomor 3, limit x mendekati 0 dari 3 sin x kurang sin 3x dibagi x pangkat 3. Nah, untuk mengerjakan rumus ini kita mengingat kembali, ingat bahwa sin 3 alfa itu adalah 3 sin alfa dikurangi 4 sin pangkat 3 alfa. Nah, sehingga ini sama dengan limit x mendekati 0 dari 3 sin x kurang 3 sin x dikurangi 4 sin pangkat 3x dibagi x pangkat 3. Nah, kemudian kita buka kurungnya sehingga
3 sin X dikurangi 3 sin X adalah 0, kemudian ini negatif, kalau negatif jadi positif, jadi hasilnya adalah 4 sin pangkat 3X dibagi X pangkat 3. Nah, kemudian kita jabarkan lagi, 4-nya kita bedakan ke depan, limit X mendekati 0 dari sin X per X. Nah ini dipangkatkan 3, jadi hasilnya 4 kali 1 pangkat 3 sama dengan 4. Contoh yang keempat, limit X mendekati 0 dari cos theta kurang X dikurangi cos theta ditambah X dibagi X. Nah ini kalau X sama dengan 0 dimasukkan ke dalam fungsi trigonometri ini, maka akan didapat bentuk 0 per 0. Nah sebelum mengerjakan ini kita mengingat kembali, ingat bahwa cos alpha minus cos beta itu sama dengan negatif 2 sin alpha ditambah beta dibagi 2 dikalikan sinus alpha kurang beta dibagi 2. Nah, kemudian ini kita gunakan rumus tadi, sehingga sama dengan limit X mendekati 0 dari min 2 sin, nah theta kurang X ditambah theta ditambah X, berarti hasilnya adalah 2 theta. 2 theta dibagi 2, berarti ini adalah theta. Kemudian sin theta kurang X dikurangi theta ditambah X, berarti ini menjadi negatif, berarti tetanya hilang, kemudian menjadi negatif, berarti sini adalah min X karena dibagi 2. Nah kemudian dibagi X. Nah kemudian kita tulis dulu di sini sin negatif X itu adalah negatif, berarti 2-nya kita pindah ke depan, 2 limit X mendekati 0 dari sin X per X, kemudian dikalikan di sini limit X mendekati 0 dari sin theta. Nah ini hasilnya adalah, ini adalah 1, berarti 2 kali 1 ini adalah sin theta. Jadi hasilnya adalah 2 sin theta. Contoh yang kelima, limit X mendekati 0 dari cos 2X kurang cos X dibagi tan kuadrat X. Ini kita mengingat kembali rumus yang tadi sebelumnya, soal nomor 4, yaitu cos alpha kurang cos beta itu sama dengan min 2 sin alpha tambah beta dibagi 2 sin alpha kurang beta dibagi 2. Nah kita gunakan rumus itu sehingga diperoleh limit X mendekati 0 dari min 2 sin 2X tambah X berarti 3 dibagi 2, 3 per 2X, kemudian sin 2X kurang X dibagi 2 berarti di sini adalah setengah X dibagi tan kuadrat X. Nah kemudian biar aman kita pindahkan ya min 2 nya ke depan, min 2 limit X mendekati 0 dari di sini sin 3 per 2 X, di sini dibagi 3 per 2 X. Nah biar 3 per 2 nya ini kan biar hilang, jadi dikalikan di sini juga dengan 3 per 2. Kemudian yang berikutnya adalah limit X mendekati 0 dari sin setengah X dibagi setengah X dikalikan setengah ya. Kemudian yang tangannya adalah limit X mendekati 0 dari X per tan X
jangan lupa dikuadratkan. Nah, sehingga bentuk ini min 2. Nah, bentuk ini adalah 1 kali 3/2. Bentuk yang ini juga 1, kemudian kali setengah, dan bentuk yang ini adalah kalikan 1 kuadrat, sehingga hasilnya adalah min 3/2. Contoh nomor 6, limit X mendekati 0 dari 1 kurang cos 2X dibagi X kuadrat. X sama dengan 0 kita masukkan ke dalam fungsi ini sehingga diperoleh bentuk 0/0. Nah, kemudian soal ini kita jabarkan, tapi sebelum itu kita mengingat kembali. Ingat bahwa cos 2 alfa itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Nah, sehingga ini kita ubah limit X mendekati 0 dari 1 min cos 2X, artinya adalah 2 sin kuadrat X dibagi X kuadrat, sama dengan 2 limit X mendekati 0 dari sin X dibagi X kuadrat. Nah, sehingga hasilnya 2 dikalikan 1 kuadrat, hasilnya adalah 2. Contoh soal nomor 7, limit X mendekati 0 dari 4 cos X kurang 4 dibagi X tan 2X. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita masukkan dulu X sama dengan 0 kepada fungsi ini sehingga diperoleh bentuk 0/0. Nah, kemudian kita akan mengingat kembali karena akan kita gunakan rumus bahwa cos 2 alfa sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Nah, ini kita gunakan nanti sama dengan limit X mendekati 0 dari, kita keluarkan dulu, min 4, berarti di sini adalah 1 min cos X dibagi X tan 2X. Limit X mendekati 0 dari min 4. Nah, bentuk ini adalah tidak lain daripada 2 sin kuadrat setengah X dibagi X tan 2X. Nah, kemudian min 4 kali 2 adalah min 8. Kemudian kita limit X mendekati 0, kemudian kita ini dulu, yang tangan dulu, berarti 2X per tan 2X. Nah, di sini ada 2X ya, 2-nya ini biar normal kembali berarti kita kalikan setengah, kali di sini limit X mendekati 0 dari sin setengah X dibagi setengah X. Nah, jangan lupa dikuadratkan. Nah, kalau ini dikuadratkan berarti nanti di sini akan muncul 1/4. Nah, supaya 1/4-nya hilang lagi, berarti di sini kita kalikan 1/4. Nah, kemudian baru kita gunakan rumus, berarti di sini min 8 kali setengah. Ini bentuk ini adalah 1 kali 1/4. Bentuk ini adalah 1 kuadrat. Jadi hasilnya min 1. Nomor 8, limit X mendekati 0 dari sin 2X kurang tan 2X dibagi X pangkat 3. Nah, soal ini juga akan melibatkan rumus cos 2 alfa sama dengan 1
1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Nanti kita lihat penggunaannya. Nah, ini sama dengan limit X mendekati 0 dari, kita keluarkan saja, min tan 2X. Berarti di sini tinggal 1 kurang cos 2X. Ya. Nah, coba kalau kita kalikan lagi di sini, berarti jadi min tan X ini kalikan ini adalah sin 2X, kemudian per X pangkat 3 sama dengan negatifnya boleh dipindah ke depan, negatif limit X mendekati 0 dari tan 2X dikalikan ini dalam kurung, berarti 2 sin kuadrat X per X pangkat 3. Nah, kemudian kita olah soal ini menjadi limit X mendekati 0 tan 2X dibagi 2X. Kemudian, nah di sini muncul 2 nih, supaya normal kembali berarti kita kalikan di depannya adalah 2. Kemudian kita kalikan limit X mendekati 0 dari sin X dibagi X dalam kurung kuadrat. Nah, berarti kalau dikuadratkan sin kuadrat X, kemudian X kuadratnya dengan ini jadi X pangkat 3 tetap. Kemudian di sini 2-nya ini kita pindah ke depan, di sini 2. Nah, kemudian kita gunakan teorema yang ada, yaitu bahwa bentuk ini adalah 1 kemudian kali 2, dan bentuk ini adalah juga 1 dalam kurung kuadrat, sehingga hasilnya adalah min 4. Nomor 9, limit X mendekati 0 dari akar 1 min cos 5X dibagi 1 min cos 6X. Kita masukkan X sama dengan 0 ke dalam fungsi ini sehingga diperoleh bentuk 0/0. Kemudian kita mengingat rumus cos 2 alfa sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Nah, kemudian kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Limit X mendekati 0 dari akar ini adalah 2 sin kuadrat 5/2X dibagi 2 sin kuadrat 3X. Kemudian kita jabarkan sama dengan akar dari limit X mendekati 0 dari sin 5/2 X dibagi 5/2X. Nah, ini jangan lupa dikuadratkan. Nah, kalau dikuadratkan ini menjadi 25/4. Nah, supaya kembali ke semula ya berarti kita kalikan dengan 25/4. Kemudian yang berikutnya adalah limit X mendekati 0 dari 3X per sin 3X dikuadratkan. Ini juga akan muncul 9. Nah, berarti kita kalikan dengan 1/9. Nah, kemudian kita lihat di sini hasilnya apa. Nah, ini bentuk ini adalah 1 kali 2, 1 kuadrat, itulah boleh dikalikan 25/4, kemudian dikalikan 1 kuadrat dikalikan 1/9. Maka ini hasilnya adalah 25/5, ini 36/6, jadi 5/6 hasilnya. Nomor 10, limit X mendekati 0 dari 1 min 2 cos X ditambah cos 2X dibagi sekan kuadrat X kurang 1. Kita masukkan X sama dengan 0 ke dalam fungsi ini sehingga diperoleh bentuk 0/0. Kemudian kita jabarkan
limit X mendekati 0 dari 1 kurang 2 cos X ditambah, nah kita ingat rumus, ingat bahwa cos 2 alfa itu adalah 2 cos kuadrat alfa kurang 1, berarti di sini adalah 2 cos kuadrat X kurang 1 dibagi secant kuadrat X kurang 1, ini adalah tangen kuadrat X. Kemudian limit X mendekati 0. Nah kita lihat 1 dengan min 1 adalah 0. Kemudian di sini ada persekutuan cos X, kita keluarkan saja. Min 2 cos X, berarti di sini adalah 1 min cos X dibagi tan kuadrat X. Kemudian min 2 limit X mendekati 0 dari cos X, ini kita ubah menjadi 2 sin kuadrat setengah X dibagi tan kuadrat X. Kemudian min 4 limit X mendekati 0 dari cos X. Nah ini bentuk ini adalah kita tulis jadi begini, X per tan X kuadrat dikalikan sin setengah X per setengah X kuadrat. Nah di sini nanti ada 1/4. Nah supaya normal kita kalikan dengan 1/4. Maka nanti hasilnya adalah min 4 limit kali cos 0. Kemudian ini adalah 1 kuadrat. Kemudian dikalikan ini juga 1 kuadrat. Dan yang ini kalikan 1/4. Jadi hasilnya adalah cos 0 adalah 1, berarti min 4 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1/4 adalah min 1. Nomor 11, limit X mendekati 0 dari kosekan 2X kurang kotangen 2X dibagi X. Nah ini kita masukkan X sama dengan 0 ke dalam fungsi ini, maka diperoleh bentuk 0/0. Kita jabarkan seperti ini. Limit X mendekati 0. Kita tahu bahwa kosekan itu adalah 1 per sin. Berarti sin 2X di sini ya. Kemudian kita tahu bahwa kotangan itu adalah kosinus 2X di sini per sin 2X dibagi X ya. Kemudian kita kalikan sin 2X, maka pembilang dan penyebut dikalikan sin 2X, maka diperoleh limit X mendekati 0 dari 1 min cos 2X dibagi X kali sin 2X. Nah bentuk ini adalah, kita ingat bahwa cos 2 alfa itu adalah 1 min 2 sin kuadrat alfa. Nah berarti kalau 1 min ini, berarti ini hasilnya adalah limit X mendekati 0 dari 2 sin kuadrat X dibagi X kali, nah kita tahu bahwa sin 2X itu adalah 2 sin X kali cos X ya. Nah ini juga bisa dijabarkan ini sama dengan limit X mendekati 0 dari 2-nya hilang bagi tinggal sin X, berarti sin X tinggal jadi tan X ya, tan X per X ya. Kita lihat coba di sini sin X-nya jadi sisa 1, berarti sin X dibagi cos X tan X berarti 2. Nah berarti ini adalah 1. Nomor 12, limit X mendekati 0 dari 1 ditambah sin kuadrat X kurang cos kuadrat X dibagi 1 min
akar cos X. Nah, ini kita masukkan X sama dengan 0 ke dalam fungsi ini sehingga diperoleh bentuk 0 per 0. Kemudian kita jabarkan limit X mendekati 0 dari, nah kita tahu bahwa 1 kurang cos kuadrat X itu adalah sin kuadrat X. Jadi kita jumlahkan jadi 2 sin kuadrat X. Kuadrat X dibagi 1 kurang akar cos X. Nah, kita kalikan dengan bentuk sekawannya, yaitu 1 plus akar cos X dibagi 1 plus akar cos X. Nah, kemudian kita selesaikan sehingga sama dengan limit X mendekati 0 dari 2 sin kuadrat X dikalikan 1 ditambah akar cos X dibagi 1 kurang cos X. Nah, kita ingat lagi rumusnya. Ingat rumus bahwa cos 2 alfa sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Nah, kita ganti ini menjadi limit X mendekati 0 dari 2 sin kuadrat X dikalikan 1 ditambah akar cos X dibagi 2 sin kuadrat setengah X. Nah, duanya hilang. Nah, kemudian kita tulis seperti ini, sama dengan limit X mendekati 0 dari sin X dibagi X dalam kurung kuadrat dikalikan limit X mendekati 0 dari setengah X dibagi sin setengah X kuadrat. Nah, ketika ini dikuadratkan berarti di sini akan muncul 1/4, berarti supaya netral kita kalikan 4. Nah, kemudian kalikan di sana limit X mendekati 0 dari 1 ditambah akar cos X, ya. Nah, sama dengan di sini sama dengan, berarti ini adalah 1 kuadrat, kemudian ini juga 1 kuadrat, yang ini kali 4, yang ini kalau dimasukkan ke sini berarti cos 0 itu 1, akar 1 adalah 1, berarti 1 tambah 1 adalah 2 nantinya, ya. Ini berarti 1 tambah 1, nah berarti hasilnya adalah 8. Demikianlah video pembahasan lanjutan limit fungsi trigonometri. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.